Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktavia Trihandayani dari LPTK Universitas Muhammadiyah Surakarta. Saya saat ini mengajar di SD Negeri Cacaban 3 Kota Magelang. Hari ini, Senin, tanggal 19 Juli 2021, saya akan mengambil video pembelajaran di kelas 5, tema 1, subtema 1, organ gerak hewan, pembelajaran kelima. Berikut video saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik. Sehat semua? Sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Puasa semua hari ini? Puasa. Alhamdulillah ya. Untuk mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini, kita mulai dulu dengan membaca doa sebelum belajar ya. Dipimpin oleh Mas Ali. Silahkan Mas Ali memimpin doa sebelum belajar. Sebelum dimulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Mas Ali, anak-anak hebat ya. Jangan lupa setiap akan mengawali belajar atau mengawali segala aktivitas, kita mulai dengan membaca doa gitu nggih, supaya apa yang kita lakukan mendapat keberkahan dari Allah ya. Nah anak-anak, hari ini alhamdulillah cuaca cerah ya. Dan hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 1, pembelajaran 5 tentang organ gerak hewan. Nah, sebelum mulai pembelajaran, Bu Okta akan mengingatkan ya, karena kita di masa pandemi, kita patuhi 5M. Ya, kita harus selalu patuhi protokol kesehatan. Apa saja anak-anak? Yang pertama, ya siapa yang tahu? Ya betul. M yang pertama memakai masker. Jangan lupa ketika kita keluar rumah untuk selalu memakai masker ya nak. Kemudian yang kedua, Mencuci tangan air mengalir. ya betul sekali. Selanjutnya M yang ketiga, menjaga jarak. Ya. Selanjutnya M yang keempat,
Menghindari kerumunan. Ya, menghindari kerumunan. Jika tidak ada keperluan yang sangat mendesak, lebih baik anak-anak di rumah ya. Makanya seperti sekarang ini pembelajaran kita masih melalui Google Meet, tidak bisa bertatap muka langsung. Oke, nah yang selanjutnya apa ini? Kurangi mobilitas. Ya, betul sekali. Yang selanjutnya kita mengurangi mobilitas. Kalau tidak penting, tidak perlu keluar-keluar dulu. Dan refreshingnya ditunda dulu ya. Jadi tetap di rumah, stay at home. Ya, untuk mencegah penyebaran COVID-19 ya. Sehat selalu ya anak-anak ya. Nah, supaya semangat, kita bernyanyi dulu ya. Bernyanyi lagu Maju Tak Gentar. Berikut lagunya. Maju tak gentar, membela yang benar. Maju tak gentar, hak kita diserang. Maju serentak, mengusir penyerang. Maju serentak, tentu kita menang. Bergerak, bergerak, serentak, serentak, menerkam, menerjang, terkam. Tak gentar, tak gentar, menyerang, menyerang. Majulah, majulah, menang. Nah, sip. Ya, dengan menyanyikan lagu itu supaya nambah semangat kita ya dan semangat cinta tanah air. Dari lagu tersebut tadi kita sebutkan bergerak, bergerak. Ya, harus selalu bergerak. Nah, ada kaitannya dengan materi yang kita pelajari hari ini dan pelajari yang telah lalu ya nak ya. Ada yang masih ingat nggak materi apa yang kita pelajari kemarin? Tentang apa ya? Ada yang masih ingat? Organ Iya, gerak hewan. betul sekali. Kita belajar tentang organ gerak. Organ gerak ada berapa ya anak-anak? 2. 2. Mas Andra hebat. Apa aja itu? Alat gerak aktif dan pasif. Alat gerak aktif dan pasif. Masya Allah, hebat sekali. Apa yang dimaksud dengan alat gerak aktif? Apa contohnya? Alat gerak aktifnya itu apa ya? Betul. Kalau alat gerak pasifnya? Tulang. Masya Allah ya, hebat. Masih ingat materi yang kemarin kita telah pelajari. Nah, hari ini kita akan belajar melanjutkan materi yang kemarin. Yang pertama kita akan belajar tentang gambar cerita, kemudian tentang organ gerak hewan, dan yang ketiga tentang pikiran pokok. Nah, setelah anak-anak mempelajari, hari ini tujuannya adalah untuk gambar cerita. Nanti setelah kita belajar hari ini, anak-anak nanti dapat menganalisis cerita berdasarkan gambar cerita. Kemudian yang selanjutnya ada organ gerak hewan. Nah, setelah mempelajari materi hari ini, nanti harapannya anak-anak dapat menentukan ciri-ciri hewan invertebrata dan menemukan nama organ gerak invertebrata. Ya, kemudian yang selanjutnya untuk pikiran pokok, anak-anak nanti dapat menemukan pikiran pokok dalam teks tulis. Ya, gitu ya. Nah, di akhir harapannya setelah mempelajari materi hari ini, anak-anak dapat mensyukuri nikmat Allah dan ciptaannya. Nah, kita kan mau mempelajari tentang organ gerak hewan ya nak ya. Hewan juga merupakan salah satu ciptaan Allah. Nah, jadi dengan mengetahui berbagai macam ciptaan Allah membuat kita makin yakin dengan kebesaran Allah. Nah, itu tujuan pembelajaran kita hari ini ya nak.
Ya. Nah, kita masuk ke materi yang pertama. Ya. Materi yang pertama tentang gambar cerita. Ya, siapa yang tahu apa itu gambar cerita ya? Ilustrasi gambar atau serangkaian gambar yang mengandung sebuah cerita. Ya, gambar atau serangkaian gambar yang mengandung sebuah cerita. Nah, jadi betul ya anak-anak, gambar cerita itu disebut juga dengan gambar ilustrasi, di mana itu merupakan gambar atau serangkaian gambar yang mengandung sebuah cerita. Dari gambar cerita ini berdasarkan isi teksnya atau bacaannya, ragam gambar cerita itu ada bermacam-macam. Ya. Nah, yang pertama, apa ini? Siapa yang tahu? Cerita bergambar. Iya, cerita bergambar. Ya. Ada yang pernah membaca cerita bergambar? Pernah ya. Nah, bacaan biasanya ditemukan di apa? Buku-buku apa ini? Cerita. Buku cerita anak ya. Buku cerita anak. Iya. Nah, ini namanya cerita bergambar. Tidak asing ya. Yang selanjutnya, gambar apa ini ya? Komik. Komik. Iya, betul sekali. Ada yang suka baca komik? Saya Bu ngoleksi. Wah, Mas Andra ngoleksi komik. Masya Allah. Komik apa Mas Andra? Juki sama komik Juk. Al-Fatih. Ya, berarti tidak asing ya. Ciri-ciri dari komik itu apa ya? Ceritanya padat dan ringkas. Iya, ceritanya padat dan ringkas gitu. Terus biasanya bagaimana yang membedakan dengan gambar cerita atau cerita bergambar? Cerita dalam komik sampaikan lewat percakapan antar tokoh Percakapan antar tokoh dengan gelembung atau gelembung kata. atau dalam kata. Ya, betul sekali Mbak Zalfa. Ya, cirinya ada gelembung katanya ya. Kalau di cerita bergambar tidak ada. Ya, tapi kalau di komik ceritanya itu disampaikan lewat percakapan dengan gelembung kata. Ya. Nah, kemudian yang selanjutnya apa ini? Pamflet. Pamflet. Iya. Nah, biasanya ditemukan di mana pamflet? Jalan. Penyambulan maupun penjilitan. Iya, iya, betul sekali. Nah, Bu Okta punya gambar cerita. Nah, hari ini kita akan belajar menganalisis gambar cerita dan juga menyusun cerita berdasarkan gambar yang ada di layar. Nah, Bu Okta punya gambar. Ini nanti akan berurutan ya, seperti yang ada di LKPD-nya anak-anak ya. Sudah dibuka LKPD-nya ya, Nak ya? Iya. Ya, baik. Siapa yang berani menyusun cerita? Yuk, dari gambar yang pertama. Saya Bu. Mas Andra yuk. Dari gambar yang pertama. Kira-kira ceritanya bagaimana ya kalau ada gambar seperti itu? Di suatu hari yang cerah, si kancil binatang yang licik sedang duduk di bawah pohon karena mengantuk. Dia memutuskan untuk berjalan-jalan sambil membanggakan dirinya dan dia sampai di pinggirnya dan dia minum. Nah iya, jadi di situ ada kancil yang sedang minum ya. Nah, atau dengan kata lain, ya di dalam hutan si kancil berjalan-jalan untuk minum di tepi sungai. Itu ide pokoknya ya. Tadi Mas Andra menceritakannya secara panjang. Ya, sip. Gambar cerita yang kedua. Siapa yang berani menceritakan? Ali? Ya, silakan Mas Ali. Kancil bertemu dengan seekor siput. Mm-mm. Ia pun mengatakan siput memiliki tubuh yang kecil dan lelet. Ya, bisa nggih. Jadi di situ kancil bertemu dengan seekor siput dan mengatakan siputnya kecil dan lelet. Dari gambar cerita tadi
dari cerita yang sudah disusun oleh anak-anak. Nah, kira-kira apa hikmah yang bisa kita ambil ya nak dari gambar cerita tadi? Mbak Hilda? Mbak Hilda, raise hand, silakan. Jangan menjadi orang yang sombong dengan menghina dan merendahkan makhluk hidup lainnya, karena setiap makhluk hidup mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Seperti apa yang dikatakan oleh Siput, kita harus menghargai perbedaan dari Ya, dongeng Mas. kancil. Ya sip, Masya Allah. Itu hikmah dari cerita tersebut. Nah, tadi dari cerita tadi tokohnya ada siapa saja ya nak? Kancil dan Siput. Kancil Ada kancil, Siput. kancil dan siput ya. Nah, kalau kancil itu organ geraknya apa ya nak? Kaki, Kaki. Ya. Kalau siput perut, perut. Nah, dari cerita tadi kita akan diskusikan. Tadi kan anak-anak sudah tahu kalau tokoh yang ada di cerita tadi adalah kancil dan siput, dan anak-anak juga sudah menyebutkan perbedaan alat gerak keduanya. Satu yang kancil tadi pakai apa nak alat geraknya? kaki, Kaki, sedangkan siput menggunakan perut atau otot perutnya berbeda ya nak ya. Nah, di sini nanti kita akan diskusi bersama, diskusi lebih lanjut ya dari dua hewan tadi. Nanti kita akan tentukan bagaimana ya karakteristik kedua hewan tadi ya. Tadi sudah jelas berbeda dari alat geraknya. Kemudian kira-kira berdasarkan tulang belakangnya dia juga berbeda atau tidak. Nanti kita cek karakteristiknya bersama-sama dan akan kita cari tahu bagaimana ciri-ciri hewan yang berdasarkan tulang belakangnya, dan kita juga akan mengamati adakah hewan lain yang sama dengan ciri-ciri hewan yang disebutkan tadi ya, dengan siput. Nah, kemudian jika ada hewan yang sama, nanti kita akan cari bersama apa nama alat gerak pada hewan yang kita temukan. Ya, itu hal-hal yang akan kita diskusikan hari ini. Nah, untuk mengawali kita mengamati ya. Tadi kan ada dua tokoh ya di cerita tadi, ada kancil dan juga siput. Tadi anak-anak sudah bisa menyebutkan organ geraknya. Kancil bergerak menggunakan kaki, terlihat ya di gambar ya. Kancil memiliki kaki. Kemudian siput bergerak menggunakan perutnya. Nah, dari kedua gambar ini masing-masing karakteristik kancil dan karakteristik siput itu seperti apa ya nak? Siapa yang bisa menyebutkan? Pertama dari karakteristik kancil dulu. Yuk, siapa yang bisa menyebutkan? Gerakannya lincah dan cepat. Ya, Mbak Danisa, satu karakteristik kancil itu gerakannya lincah dan cepat. Ada lagi? Mempunyai tulang kancil belakang. merupakan hewan mamalia yang bergerak dengan kaki dan tergolong hewan vertebrata. Ya, tadi Mbak Devika menyebutkan memiliki tulang belakang. Betul. Mas Andra menyebutkan, bisa diulang Mas Andra jawabannya? Tadi berbarengan. Kancil merupakan hewan mamalia yang bergerak dengan kaki dan tergolong hewan vertebrata. Ya, kancil merupakan hewan mamalia. Bisa kita lihat dia memiliki telinga, salah satu ciri hewan mamalia ya anak-anak ya, dan dia termasuk hewan vertebrata. Ini sudah kita ketahui di pertemuan yang lalu juga ya, kalau ada hewan vertebrata atau yang bertulang belakang. Sedangkan siput, yuk kalau siput karakteristiknya siapa yuk yang bisa menyebutkan? Lambat. Ali. Memiliki Mas Ali dulu.
Mas Ali, 1. Bergerak lambat. Bergerak lambat. 2, Mas Dwija. Yang selanjutnya Berata. termasuk hewan invertebrata ya. Kebalikan dari vertebrata ya. Kalau vertebrata itu bertulang belakang, invertebrata itu tidak bertulang belakang. Ada tambahan lagi? Bergerak dengan perut. Bergerak dengan perut ya, menggunakan otot perut. Nah, sama atau beda berarti nak tadi dengan kancil? Beda. Jelas berbeda ya. Nah, betul sekali. Nah, tadi kan sudah ada yang menyebutkan kancil itu termasuk hewan vertebrata, kemudian siput termasuk hewan invertebrata. Nah, menurut anak-anak, bagaimana ya karakteristik atau ciri-ciri hewan vertebrata dan juga invertebrata? Kita cermati dulu teks yang ada di layar. Terlihat anak-anak ya. Teks yang berjudul organ gerak hewan. Nah, di pertemuan yang lalu juga sudah dipelajari. Untuk memahami teks, kita pertama harus tahu apa dulu anak-anak? Harus bisa menentukan Kalimat utama. kalimat utama. Betul sekali Mbak Zalfa. Setelah menentukan kalimat utama, kemudian kita akan menentukan apa? Ide pokok. Ide pokok. Nah, supaya kita bisa memahami teks yang ada di depan, kita harus tahu kalimat utama dan juga ide pokoknya. Kalimat utama itu biasanya terletak di mana ya, anak-anak? Awal Paragraf, akhir, betul. Kemudian satu lagi di mana? akhir paragraf. Awal dan akhir. Awal dan akhir, betul. Bisa di awal, bisa di akhir, atau bisa di awal dan di akhir. Nah, nanti kalau berdasarkan kalimat utamanya, kalau kalimat utamanya di awal, paragraf itu namanya paragraf apa, nak? Di kelas 4 deduktif, betul. Kalau di akhir namanya paragraf induktif. Nah, sip. Nah, setelah menentukan kalimat utama, kita akan menentukan pikiran pokok. Bagaimana cara menentukan pikiran pokok, nak? Pikiran pokok itu apa ya? Di bacaan. Inti dari bacaan, betul sekali. Nah, cara menentukannya bagaimana, Mas Andra? Baca bacaannya itu dengan rinci, bisa ditentukan dengan melihat isi pokoknya. Ya, betul sekali. Membaca dengan rinci, kemudian ditentukan ide pokoknya. Atau cara mudahnya bagaimana menentukan ide pokok itu? Ide pokok itu terletaknya di mana? Kalimat utama. Kalimat utama. Paragraf. Iya, ide pokok itu terletak di kalimat utama. Nah, mudahnya adalah ide pokok itu kan inti ya tadi disebutnya. Berarti dia merupakan ringkasan dari kalimat utama. Nah, sip. Oke, sekarang kita baca teks yang ada di depan mulai dari paragraf 1. Baca dulu dalam hati. Siapa yang bisa menyebutkan kalimat utamanya dari paragraf pertama? Saya Bu. Andra, yuk silahkan. Berdasarkan rangka tulang belakang hewan digolongkan menjadi dua, yaitu hewan vertebrata dan invertebrata. Ya, ada pendapat lain? Ya, jika tidak ada, lalu apa ide pokoknya dari teks tadi? Hewan dapat digolongkan menjadi dua berdasarkan rangka tulang belakang. Iya, betul sekali. Hewan bisa digolongkan menjadi dua berdasarkan rangka tulang belakang. Hebat. Ya, lanjut ke paragraf yang kedua. Silakan dibaca dalam hati. Siapa yang bisa menyebutkan? Mbak Lala, yuk silakan Mbak Lala raise hand. Silakan disebutkan kalimat utama dari paragraf kedua. Hewan vertebrata adalah jenis hewan yang memiliki tulang belakang pada tubuhnya. Sip, hebat sekali. Ya, ada pendapat lain? Tidak ada. Berarti ide pokoknya apa Mbak Lala? Pokoknya pengertian dan penjelasan tentang hewan vertebrata. Ya,
Ya, bagus sekali. Hebat ya. Ya, dari teks tadi kita tahu bahwa hewan berdasarkan tulang belakangnya dikelompokkan menjadi dua. Terus tadi juga sudah disebutkan apa aja tadi. Yang pertama ya, ada tentang penggolongan hewan berdasarkan rangka tulang belakangnya. Kemudian yang kedua, pengertian hewan vertebrata. Ini kok sama rangkum dari tadi yang sudah disebutkan. Yang ketiga, pengelompokan hewan vertebrata. Kemudian yang keempat, pengertian hewan invertebrata. Dan yang kelima, pengelompokan hewan invertebrata. Sekarang kita amati dulu video tentang hewan vertebrata dan invertebrata. Halo, kali ini kita akan belajar tentang hewan vertebrata dan avertebrata. Agar lebih jelas, kita simak penjelasan berikut yuk. Coba perhatikan kedua hewan berikut. Ular. Ular memiliki tulang belakang. Salah satu ciri hewan vertebrata ialah memiliki tulang belakang. Dengan demikian, ular termasuk hewan vertebrata. Cacing. Seperti yang kita lihat, hewan satu ini tidak memiliki tulang belakang. Salah satu ciri hewan avertebrata ialah tidak memiliki tulang belakang. Dengan demikian, cacing termasuk hewan avertebrata. Kita cari tahu hewan selanjutnya yuk. Pilih dan klik dua hewan yang ada di sini. Coba perhatikan, lumba-lumba memiliki tulang belakang. Maka, lumba-lumba termasuk jenis hewan vertebrata. Ubur-ubur tidak memiliki tulang belakang. Maka, ubur-ubur termasuk jenis hewan avertebrata. Ya, tadi anak-anak sudah membaca teks, sudah melihat video. Nah, sekarang sudah siap untuk presentasi anak-anak ya. Baik, kita mulai presentasinya. Nah, dari kelompok 1 bisa disebutkan apa ciri-ciri hewan vertebrata? Ciri-ciri hewan vertebrata adalah 1. Bertulang belakang, 2. Memiliki alat gerak aktif, 3. Memiliki sistem peredaran darah tertutup, 4. Memiliki beberapa alat pencernaan yang lengkap, 5. Ukuran tubuh bervariasi. Ya, hebat sekali. Dari kelompok lain, ada yang mau menambahkan atau mungkin berbeda pendapat? Silahkan. Atau sudah setuju dengan jawabannya Mbak Hilda? Sudah setuju semua ya? Hebat sekali. Kasih tepuk tangan dulu buat kelompok 1. Nah, baik. Nah, kelompok 2, jika tadi sudah sependapat tentang ciri-ciri vertebrata, kelompok 2 silakan dipresentasikan hasil diskusinya. Apa ciri-ciri hewan invertebrata? Mbak Jamsa. Hewan invertebrata. 1. Tidak memiliki tulang belakang. 2. Memiliki sistem peredaran darah terbuka. 3. Memiliki mata majemuk. 4. Sebagian besar berukuran kecil dan bergerak lambat. Hebat sekali. Ada pendapat lain? Sudah sependapat dengan jawaban kelompok 2? Ya, sip. Beri tepuk tangan ke kelompok 2 jika yang lain sudah sependapat. Ya. Nah, dari hasil diskusi tadi sudah ditentukan bagaimana ciri-ciri hewan vertebrata dan bagaimana ciri-ciri hewan invertebrata. Di awal sudah ada menyebutkan, tapi kita konfirmasi lagi. Nah, tadi tokoh kancil, berarti betul tidak ya tadi invertebrata, dia masuk golongan apa ya?
Kalau dari ciri-cirinya? Vertebrata. Iya, betul ya. Tadi sudah sesuai dengan ciri-ciri yang vertebrata. Kalau siput masuk golongan apa ya? Invertebrata. Invertebrata. Nah, sudah sesuai dengan ciri-cirinya tadi. Baik, yang selanjutnya. Nah, dari hasil diskusi tadi, ada hewan apa saja yang ditemukan? Silahkan kelompok 3 bisa menyebutkan nama hewan, organ gerak, serta fungsinya dari satu persatu dulu. Silahkan dibacakan hasil diskusinya Mbak Tika. Nama hewan bintang laut, organ gerak kaki tabung ambulakral, fungsi untuk mengatur pergerakan bagian organ yang mendulur ke luar tubuh. Hebat sekali ya anak-anak, betul semua ya tadi yang sudah disebutkan, nama hewan, nama organ gerak, dan juga fungsinya. Nah, anak-anak bisa mengamati lagi ya di sekitar kita. Dari hasil diskusi tadi, dari kegiatan diskusi, mari kita refleksikan bersama ya. Nah, yang pertama, dari pembelajaran awal sampai kegiatan diskusi berakhir. Nah, apa sih yang dimaksud dengan gambar cerita? Ya, Mas Gambar Andra. atau serangan gambar yang mengandung sebuah cerita. Ya, betul sekali ya. Tadi sudah dijelaskan di awal. Kemudian yang selanjutnya, berdasarkan rangka tulang belakang, hewan digolongkan menjadi berapa ya? 2. Jadi 2, betul Mbak Danisa. Apa dan apa namanya? Vertebrata dan invertebrata. Ya, betul sekali. Dari materi yang telah kita pelajari, ada yang mau ditanyakan? Ya, alhamdulillah. Nah, mari kita buat kesimpulan dan penguatan. Nah, apa kesimpulan dari materi kita hari ini? Yang pertama, siapa yang bisa menyampaikan kesimpulannya? Mengenal gambar cerita. Mengenal gambar cerita, hebat sekali Mas Andra. Kemudian yang selanjutnya, Ragam gambar ilustrasi. ragam gambar ilustrasi. Ada tadi menjelaskan tentang gambar cerita, ragam gambar ilustrasi. Terus yang selanjutnya, Organ gerak hewan. organ gerak hewan. Sip. Selanjutnya, Gagasan pokok dan kalimat pendukung paragraf. iya, gagasan pokok dan kalimat pendukung paragraf. Nah, ada yang mau menambahi dari apa yang disampaikan Mas Andra tentang simpulan kita hari ini? Tidak ada. Ya, jadi kita betul ya tadi yang sudah disampaikan oleh Mas Andra, kita telah belajar tentang gambar cerita. Ya, di mana gambar cerita itu merupakan serangkaian gambar yang mengandung cerita. Kemudian kita juga sudah belajar tentang hewan yang dikelompokkan menjadi 2 berdasarkan tulang belakangnya. Hewan yang memiliki tulang belakang itu disebut dengan hewan vertebrata. Sedangkan hewan yang tidak memiliki tulang belakang itu disebut hewan invertebrata. Nah, kita juga tadi sudah belajar pikiran pokok ya. Tadi sudah disampaikan oleh Mas Andra. Nah, dengan mempelajari ini ya anak-anak ya, dengan kita tahu berbagai macam organ gerak hewan dan banyaknya jenis-jenis hewan, kita lebih, setelah kita belajar ini kita harus lebih bersyukur kepada Allah ya. Nah, dengan mempelajari organ gerak hewan ini, kita harus semakin yakin ya atas segala ciptaan Allah, atas kemahabesaran Allah ya. Allah menciptakan hewan yang banyak sekali ya. Kalau bukan Allah tidak akan mampu, kita manusia tidak bisa. Dan itu semua ciptaan Allah. Nah, dengan tahu seperti itu, maka kita harus semakin taat ya, karena hanya Allah yang maha besar, Allah yang berhak kita sembah. Kita harus semakin taat dengan senantiasa kita menjaga sholat 5 waktu
serta melaksanakan semua yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi larangannya. Nah, gitu ya anak-anak ya, hikmah atau manfaat dari apa yang kita pelajari hari ini. Jadi harus lebih meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Masya Allah ya, tadi kan banyak sekali ya hewan-hewan. Ternyata dari tulang belakangnya aja dikelompokkan menjadi 2, dan yang invertebrata apalagi itu banyak sekali di permukaan bumi ya. Nah, alhamdulillah anak-anak, kita sudah sampai di kegiatan akhir ya. Untuk tindak lanjutnya, silakan nanti setelah dari Google Meet ini, Bu Okta akan berikan link Google Form untuk evaluasi kegiatan kita hari ini, dan tindak lanjutnya nanti Bu Okta akan share melalui WA ya. Dan sebagai tugas keterampilan di rumah, tadi kan anak-anak sudah menemukan ciri-ciri hewan invertebrata. Silahkan nanti membuat karya dari plastisin ya, model sederhana hewan invertebrata ya. Hasilnya nanti difoto, dikirim ke Bu Okta ya. Kemudian nah itu untuk tindak lanjutnya nanti kita akan lanjutkan di grup WA. Nah, setelah ini, setelah kita tutup, nanti silakan anak-anak istirahat ya, dan sambil mengerjakan evaluasi tadi, dan juga boleh mencicil yang sudah ada bahannya di rumah, membuat organnya. Kemudian nanti sore silakan anak-anak belajar untuk materi selanjutnya, yaitu di pembelajaran 6 ya. Bisa mulai dibaca-baca buku paketnya. Nah, kita akhiri, jika tadi sudah tidak ada pertanyaan, kita akhiri pertemuan kita hari ini dengan membaca doa selesai belajar. Mbak Hilda, silakan dipimpin doanya. Oke teman-teman, setelah belajar, marilah kita berdoa. Selesai belajar dengan keyakinan masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, baik. Alhamdulillah, pembelajaran kita sudah selesai. Bu Okta cukupkan sekian. Kurang lebihnya Bu Okta mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.